sebenarnya saya di sini nanti sama Astri ya, si Novidia Paramastri, gitu Kak Astri. Dia juga freelance di KIP sama saya sebenarnya, dan tadi dia izin kalau hari ini ada acara dadaan untuk pelepasan di Sragen ya, di Lapas Sragen. Nah, saya sendiri Titut Esti Kuswardani, itu tadi saya psikolog ya. Nah, ini kenapa sih PNS gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih tertarik untuk menjadi PNS gitu? Di sini banyak yang tertarik mau jadi PNS nggak? Banyak ya. Sudah terjamin, Kak. Kalau saya sebenarnya ya, sebenarnya dari dulu itu nggak ada bayangan untuk jadi mau jadi PNS nih, karena saya senangnya itu kerja di swasta sebenarnya ya. Tapi karena suatu permintaan dari suami saya, terus supaya saya bisa berkarir lagi, nggak cuma di rumah ya, dia cuma mintanya syaratnya saya itu kalau bekerja jadi PNS aja lah, lu di PNS gitu kan. Karena apa? Satu, dia pikir bahwa nanti masa tua saya itu akan terjamin gitu loh. Dalam artian kan PNS tau lah ya, masih meskipun udah pensiun, nanti pasti akan masih dapat gaji bulanan ya dari taspennya itu kan, dari pensiunnya itu. Jadi ya kita bekerja sekarang, nanti masa tua tinggal menikmati ininya, tinggal menikmati masa tua, nggak perlu kerja tapi dapat jaminan dari negara gitu kan. Terus yang kedua itu ada jenjang karir. Jadi jenjang karir di PNS ini ternyata juga apa namanya jelas ya, sudah sangat jelas sekarang, karena mereka sekarang di PNS itu ada sistem, sudah masuk ke sistem itu di mana kita itu sebagai, kalau saya kan psikolog itu jabatan fungsional ya. Kalau jabatan fungsional itu perlu apa namanya, kita setiap bulan itu dituntut untuk ada namanya SKP ya. Kita harus ngumpulin angka kredit, kita harus punya target apa yang harus kita lakukan tiap bulan itu untuk diperhitungkan untuk kenaikan pangkatnya, kenaikan jabatan gitu kan. Jadi jenjang karir itu akan jelas selama setiap beberapa tahun sekali itu seorang PNS itu harus naik pangkat. Nanti sampai mentoknya di mana udah di situ gitu loh. Terus yang ketiga ini, nah di saat situasi yang pandemi kayak gini, COVID, ya istilahnya yang nggak kita kira ya, itu kita PNS itu termasuk aman. Amannya dalam artian apa ya? Eh, kita termasuk tetap dapat gaji. Kita mau pariwisata sepi, mau perekonomian turun, terus mau terganggu semua. Nah, PNS itu masih tetap dapat gaji full gitu setiap bulannya. Terus, yang keempat ini krisis sih, mengabdi ke negara. Ya, mungkin ini sebagai bentuk apa ya, tanggung jawab, bukan tanggung jawab sih, sebagai moral kita ya untuk mengabdi ke negara gitu loh, menggunakan apa yang kita punya, keahlian kita yang punya untuk apa namanya, mengabdi ke negara. Kalau saya kan di rumah sakit pemerintahan, rumah sakit umum daerah kan, itu ya bagaimana saya bisa memperkenalkan psikolog itu di rumah sakit, karena terus terang apa namanya, di rumah-rumah sakit itu psikolog itu tuh kayak kurang terkenal gitu ya, kalah dari dokter-dokter, karena yang mereka kenal itu adalah cuman dokter gitu loh. Psikolog itu profesi apa sih kayak gitu loh. Nah, jadi saya lebih ke pengabdian saya nih, saya harus memperkenalkan psikolog nih supaya banyak pasien-pasien yang sebenarnya ada masalah emosi atau perlu apa, mereka bisa ke psikolog gitu. Lalu yang kedua itu setelah mengapa ingin ikut mengapa ingin jadi PNS. Nah, tips and triknya jadi PNS itu sebenarnya saya nggak tahu juga ya ini akan benar-benar berfungsi atau enggak kayak gitu kan. Cuman ya ini yang saya lakukan selama 1 tahun persiapan saya kemarin untuk ke CPNS ini, karena saya terus terang saya 3 kali ikut tes CPNS ini. Yang pertama itu untuk dosen di Universitas Udayana,
yang kedua itu psikolog klinis di rumah sakit jiwa, dan yang ketiga itu psikolog klinis di rumah sakit umum daerah Bali. Nah, kesalahan saya yang dua untuk ikut itu, satu, saya tidak rajin untuk buka informasi tentang CPNS gitu loh. Dalam artian saya cuma nerima aja dari suami saya informasi-informasinya kayak gitu kan. Dia bilang ini ya udah saya ikutin gitu loh. Saya nggak cari-cari informasi yang lain. Saya cuman ngikutin apa kata suami lah kayak gitu kan. Nah, belajar dari dua pengalaman saya yang saya nggak lolos itu, akhirnya di CPNS yang tahun 2019 ketika ada bukaan untuk formasi psikolog klinis di Rumah Sakit Bali Mandara, itu saya mulai rajin ikuti informasi yang ada. Dalam artian saya punya grup alumni psikologi di UGM, alumni HIMSI, anggota HIMSI di Bali dan sebagainya kan itu sering mereka sering sharing informasi kayak gitu lah. Saya ikuti terus informasi-informasi terbaru dan juga follow di Instagram itu saya follow akun-akun yang biasa update informasi. Tapi yang ini ya, jangan yang hoax ya, yang benar-benar bisa dipercaya. Seperti misalnya rekrutmen CPNS 2019. Nah, itu yang sebenarnya dari awal saya ikuti dan sampai akhir saya selesai administrasi pemberkasannya. Karena di sana mereka selalu informasi selain instansi mana yang sudah bukaan, instansi mana yang sudah ada pengumuman untuk jadwalnya, itu mereka selalu update, dan juga mereka update untuk tryout soalnya. Jadi itu yang benar-benar bisa dipercaya kalau saya sih ya, selama ini ikut akun rekrutmen CPNS Indonesia gitu. Nah, yang ketiga kita cari informasi instansi atau pemerintahan mana yang akan kita tuju gitu kan. Karena apa? Karena ini nanti berkaitan dengan kita siap atau enggak gitu loh. Misalnya kita ditempatkan di seluruh Indonesia gitu kan. Kita siap nggak atau enggak kita misalnya disuruh keluar dari zona nyaman kita, misalnya itu biasanya untuk pemerintahan pusat sih ya. Jadi kayak ke kementerian, terus biasanya sih di kementerian itu yang sampai mengirim orang-orang itu sampai ke pulau-pulau kayak gitu loh. Jadi kalau saya sebagai pribadi yang sudah punya keluarga, ya udah saya cuman tuju, ya udah pemerintah provinsi Bali aja yang jelas-jelas penempatannya di Bali kayak gitu loh. Tapi kalau kalian yang masih muda-muda dan pengen merantau jauh-jauh, ya carilah misalnya di kementerian mana kayak gitu loh. Terus juga itu berkaitan dengan tunjangannya sih, karena tiap daerah, tiap pemerintahan itu tunjangannya beda-beda gitu loh. Pemerintah provinsi Bali sama pemerintah provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah itu TPP-nya itu sangat berbeda gitu loh jumlahnya. Nah, jadi cari update informasi yang kayak gitu, instansi atau pemerintahan mana yang punya tunjangan yang gede, terus yang istilahnya terjamin. Karena kalau untuk gaji itu semua PNS itu sama ya, semua golongan mulai dari golongan 2 sampai 4D itu pasti rata. Yang membedakan itu adalah tunjangannya di tiap instansi atau pemerintahan kayak gitu. Nah, yang keempat itu mulai latihan soal atau ikuti tryout online. Kalau zaman dulu itu kan bukunya tebel-tebel gini nih, kan bikin pusing tuh, apalagi untuk saya yang sudah punya anak 2 gitu kan. Jadi saya nggak ada waktu untuk yang begituan, kayak gitu kan. Untuk cari buku tryout itu saya nggak, terus terang saya nggak mengikuti itu, nggak beli buku sama sekali. Tapi saya cuman mencari soal-soal dari tahun-tahun lalu yang keluar gitu loh. Jadi yang online-nya gitu. Jadi biasanya saya dapat itu dari grup-grup yang saya ikuti, misalnya grup HIMSI, terus dari suami saya, dia itu kan banyak tuh teman-temannya yang ikut CPNS juga. Nah, dia sering share kayak gitu kan, tes TWK, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan kepribadian ya, tes karakteristik pribadi. Nah, makanya sebelum itu kita harus harus
cari informasi juga tentang tahap-tahap tes formasi yang dilamar. Biasanya ada beberapa yang cuman yang utamanya sih ada dua ya, SKD sama SKB. SKD itu seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar, lalu seleksi kompetensi bidang. Nah, di tiap tes itu nanti kita akan ada passing grade-nya. Nah, kan dari pertama itu kita syarat administrasi ya. Jadi harus persiapan berkas yang dibutuhkan. Misalnya lulusan itu kita harus lulusan universitas mana nih? Biasanya dari instansi akan meminta namanya akreditasi ya. Akreditasi fakultas atau universitas pas kita lulus itu udah A atau B. Biasanya mereka cari A. Nah, persyaratan yang seperti itu yang harus kita siapkan jauh-jauh hari, apalagi bagi yang lulusannya sudah lama kayak saya 2011 gitu kan. Itu sangat sulit sekali menghubungi kampus kan, jadi harus jauh-jauh hari kita ini cari. Lalu ijazah, terus kalau saya karena tenaga kesehatan itu saya harus punya surat tanda registrasi. Jadi kita harus benar-benar tahu kira-kira persyaratan administrasi apa yang dibutuhkan, dan kita pas upload syaratnya itu kita harus benar-benar lihat per poinnya, karena dari situ kita bisa saja itu menggugurkan. Misalnya kalau saya kemarin itu kan lulusan posisinya psikolog klinis nih formasinya, lalu pendidikan yang dibutuhkan S1 psikologi plus profesi. Nah, itu ada beberapa teman saya yang ikut lamar juga, mereka cuma masukin ijazah S2-nya, ijazah magister profesinya, padahal itu kan yang diminta adalah S1 psikologi, berarti itu harus masukin juga ijazah S1 dan profesinya adalah S2 gitu loh. Jadi kita harus benar-benar lihat syarat, posisi, dan juga pendidikan yang dibutuhkan supaya kita tidak salah untuk upload ijazahnya itu gitu. Jadi berkasnya itu harus benar-benar kita lihat di tiap kolomnya supaya tidak salah gitu kan. Itu aja sih kalau untuk berkas itu kita harus lebih teliti untuk menguploadnya, karena kalau itu salah ya udah nggak bakal lulus administrasi kayak gitu loh. Nah, setelah lulus administrasi kan itu akan ada tes seleksi yang pertama ya, SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar itu ada 3 tahap, ada 3 tes yang harus kita lalui dalam satu waktu. Jadi kita harus pelajari benar-benar itu apa TWK, wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan karakteristik pribadi. Kita harus tahu passing grade-nya, passing grade untuk masing-masing aspek itu gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu passing grade-nya ya kita nggak akan tetapkan target. Kita harus capai nilai berapa nih kayak gitu. Jadi kalau kemarin itu saya nyari karena saya udah 2 kali ikut tes juga, saya jadi tahu kan mana yang susah tahun lalu, mana yang susah tahun sebelumnya kayak gitu kan. Itu mempengaruhi juga sih. Kalau di tahun 2018 itu yang susahnya itu adalah karakteristik pribadi, dan itu passing grade-nya adalah paling tinggi waktu dulu. Jadi kita harus tahu passing grade-nya, itu yang benar-benar harus tahu passing grade-nya kan untuk menetapkan target. Biasanya kalau TWK itu passing grade-nya tahun 2019 ini 80 kalau nggak salah ya. 80 atau 70. Nah, kalau TIU itu 85. 90 kalau nggak salah passing grade-nya. Nah, kalau TKP tahun ini itu adalah 130 atau 140, pokoknya lebih rendah daripada tahun lalu. Nah, kita harus tahu passing grade untuk tiap-tiap aspek itu. Karena kita harus tetapkan target, harus berapa soal yang harus kita jawab benar dan tidak gitu loh. Minimal misalnya 15 atau 20 soal misalnya. Itu kita harus tahu porsi masing-masing jumlah soalnya juga. Jadi kan itu ada 100 soal itu dikerjain dalam waktu 90 menit. Nah, itu kita harus atur strategi juga. Aspek mana yang harus kita kerjain dulu gitu loh. TWK dulu kah, TIU dulu kah, atau TKP dulu kah. Jadi kita harus tahu
itu semua gitu. Jadi harus benar-benar tahu apa namanya TWK itu soalnya ada berapa, passing grade-nya berapa, lalu kita harus jawab benar berapa. Nah, kayak gitu sih. Terus TIU itu soalnya seluruhnya ada berapa, terus passing grade-nya berapa, kita berarti harus benar berapa. Kalau TWK TIU itu kan nilainya dia 1 dan 0. Kalau benar 1, kalau salah 0. Berarti kita harus udah pasti gitu loh, harus dapat berapa gitu kan. Enggak 1, 0, 5 dan 0, ding, 5 dan 0. Nah, kalau TKP itu adalah karena karakteristik pribadi itu kayak kita jawab tes inventory ya, inventory kepribadian ya. Jadi TKP itu akan ada 5 pilihan karakteristik pribadi. Nah, di 5 pilihan itu nanti masing-masing pilihan itu akan ada skornya. Jadi kita harus benar-benar pilih yang paling tepat. Karena kalau yang paling tepat itu skor tertingginya 5. Kalau enggak ya 0 kayak gitu loh. Karakteristik pribadi itu bukan, jadi istilahnya karakteristik pribadi itu adalah tes yang mencerminkan bagaimana kita nanti kalau sudah jadi PNS nih kita bagaimana gitu loh. Karakter kita harus mencerminkan karakter pribadi sebagai seorang PNS, bukan karakter pribadi kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita harus menempatkan diri kita pada situasi di saat kita sudah jadi PNS ketika mengalami situasi itu kayak gitu loh. Jadi kita seakan-akan kita membayangkan sudah jadi PNS, lalu dihadapkan pada situasi tersebut, kita akan memilih yang mana gitu jawabannya. Tuh. Lalu lebih intens untuk mengikuti tryout online yang gratis maupun berbayar. Jadi kalau di IG rekrutmen CPNS itu biasanya mereka ngadain tryout online kayak gitu. Jadi ada yang berbayar 50.000, 100.000 kayak gitu. Itu bisa kita pelajari terus soal-soalnya. Jadi kita juga bisa belajar benar-benar ketika kita berada di situasi tes. Jadi dia benar-benar ada waktunya. Kalau udah habis 90 menit ya udah kita langsung stop. Kita akan tahu nilai kita gitu loh. Jadi tryout seperti itu yang harus diikuti. Terus persiapan berkas-berkas tadi udah. Lalu yang berikutnya itu pelajari tentang jumlah yang dibutuhkan untuk formasi yang kita lamar dan tetapkan target skor yang akan dicapai. Nah, jadi misalnya kalau di formasi saya kemarin itu yang dibutuhkan adalah 2 orang psikolog klinis. Ternyata yang lulus administrasi itu kemarin itu ada 5 orang. Berarti kan saya harus mengalahkan 3 orang ya. Nah, jadi kita harus punya target. Saya minimal itu harus punya skor berapa nih untuk SKD ini, untuk tes SKD ini gitu. Biar kita bisa jadi ranking 1. Karena biasanya kalau 2 formasi yang dibutuhkan, berarti untuk ke SKB-nya itu yang dibutuhkan ranking 1 sampai 6 biasanya. Tapi kalau cuma satu formasi, satu orang yang dibutuhkan, berarti kita harus menjadi maksimal orang ketiga, ranking 3 gitu loh. Jadi kita harus tahu lawan kita gitu loh. Kita harus tetapkan target yang setinggi-tingginya gitu, supaya kita bisa masuk untuk rankingan ke tes berikutnya. Itu yang terakhir itu yang paling penting adalah doa, minta restu sama suami, sama orang tua, sama usaha itu tadi. Tapi yang semuanya itu yang paling menentukan itu adalah faktor hoki sih. Karena saya di usia nggak nyangka gitu loh, di usia saya yang terakhir kan, istilahnya saya ini tahun terakhir saya masuk untuk lulus untuk tes CPNS nih, 35 tahun. Nggak taunya ternyata malah lulus, yang tadinya nggak berharap bisa nggak berharap banget untuk bisa lulus, ternyata bisa lulus. Ternyata kan hoki banget gitu loh. Itu yang paling menentukan gitu. Sama doa sih yang paling penting. Gitu, sudah selesai dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Kak Noni, ada beberapa pertanyaan dari Pak Eko, Kak Noni. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, kan itu ada istilah PNS, pegawai negeri sipil, dan juga CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Kalau tadi aku baca-baca itu kalau CPNS itu kan calon, dia udah melewati beberapa tahap
seleksi PNS gitu ya. Tapi kapan sih Kak kira-kira gelar calonnya itu hilang gitu Kak? Adakah tahap tertentu lagi atau gimana tuh Kak? Ya, nah kalau udah lulus semuanya kan dari SKD lalu SKB, oh ya saya belum jelasin lagi kalau untuk formasi yang saya lamar itu kan memang cuman 2 tahap tes tadi yang kita lalui ya, SKD sama kompetensi bidang. Oh, saya belum jelasin kompetensi bidangnya, Ding, malah. Jadi kompetensi bidang itu sesuai dengan bidang yang kita lamar kan. Kalau di psikologi, psikolog itu kan tenaga kesehatan. Berarti dia nanti untuk kompetensi bidangnya itu nanti tesnya berkaitan dengan kesehatan secara umum, lalu juga ya 40% kesehatan umum, 60% itu bidang psikologinya. Jadi teori-teori psikologi itu yang muncul. Nah, ada juga beberapa beberapa formasi itu kayak si Astri itu dia ada tes tambahan kayaknya. Dia ada tes fisik, ada juga tes wawancara kayak gitu untuk posisi-posisi tertentu. Tapi saya kurang tahu ya untuk posisi-posisi apa yang membutuhkan tes fisik, tes kesehatan sama wawancara. Kayaknya fisik sama kesehatan itu kejaksaan yang banyaknya gitu. Nah, tadi apa CPNS ya? Setelah kita lulus semuanya itu kita dapat gelar CPNS nih. CPNS itu berarti masih calon pegawai negeri sipil. Artinya kita digaji itu baru 80% dari gaji PNS ya. Jadi misalnya gaji PNS 3 juta, kita hanya dapat 80%-nya. Nah, kapan angka C-nya ini hilang? Itu biasanya setelah mengikuti latsar. Latsar itu adalah latihan dasar, atau kalau dulu itu namanya prajabatan. Nah, latsar sama prajabatan ini biasanya sih 1 tahun ya. Jadi kalau di swasta itu namanya probation itu. Kalau probation di swasta itu kan 3 bulan cuman ya. 3 bulan untuk diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai kontrak atau diputus kontrak. Diputus gitu. Tapi kalau di CPNS itu probationnya itu adalah 1 tahun. 1 tahun kita menjadi CPNS, lalu mengikuti latihan dasar prajabatan itu tentang macam-macam lah, tentang teori-teori PNS, terus kita kayak membuat suatu rancangan apa yang akan kita lakukan di instansi kita gitu. Lalu kita melakukan rancangan kita itu, setelah itu akan ada ujian apakah rancangan kita itu berhasil atau enggak. Kalau berhasil, oke ya. Kalau nggak berhasil, kira-kira penyebabnya apa. Nah, dari situ nanti baru diangkat ke PNS. PNS itu berarti nanti sudah 100%. 100% artinya kita udah dapat gaji 100% plus tunjangan-tunjangan lainnya kayak gitu. Jadi biasanya jangka waktunya sekitar 1 tahun kayak gitu deh untuk jadi dari CPNS jadi PNS begitu. Oke Kak, tadi kan ada menyinggung tentang gaji gitu ya Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Pak Eko. Kira-kira gaji di tahun 2021 ini tuh di kisaran berapa untuk golongan 3A dan 3B itu Kak? Gitu ya. Ini tuh, saya baca, lulus S1 atau S2 menentukan golongan kah? Atau posisi yang dilamar sudah memiliki golongan tertentu sehingga lulusannya. Nah, biasanya golongan itu tuh ditentukan dengan profesi. Jadi misalnya kalau lulusan S1 sih kebanyakan itu masuknya 3A. Di bawah S1 misalnya lulusan SMA, D3 gitu masih masuk golongan antara 2A sampai 2D. Nah, kalau psikolog itu kan udah termasuk profesi. Karena tadi permintaannya kan pendidikannya S1 psikologi plus profesi. Nah, karena sudah profesi itu dia masuknya langsung 3B. Jadi sama dengan dokter. Jadi yang menentukan adalah keprofesiannya itu gitu. Lalu gaji 2021 di kisaran berapa untuk golongan 3A dan 3B? Kalau 3A itu sekitar, kalau 100%-nya itu sekitar 2,5 juta. Kalau 3B itu hampir 3 juta. Jadi 29 atau 28.
Nah, 80%-nya berarti 80% dari 2.800.000-nya itu tadi gitu loh. Jadi selama 1 tahun untuk jadi PNS itu kalian CPNS itu selama jadi CPNS itu harus benar-benar prihatin karena kita cuma terima benar-benar gaji 80% itu. Saya kurang tahu kalau untuk di pemerintahan lain CPNS itu dapat tunjangan atau enggak. Tapi kalau di pemerintahan Provinsi Bali CPNS-nya tidak dapat tunjangan apapun. Jadi benar-benar hanya gaji 80% itu. Tambah jasa pelayanan kalau di rumah sakit. Kalau di lain-lain saya nggak tahu ya. Boleh ikut tes berapa kali? Apakah ada batasan? Selama usia kita masih di bawah 35 tahun atau maksimal 35 tahun, itu kita boleh ikut tes CPNS setiap ada bukaan. Kayak gitu. Atau usia ya, yang menentukan usia maksimal, batas maksimal adalah 35 tahun, atau lulusan beberapa tahun yang lalu itu nggak masalah, karena saya juga lulusnya udah lama 2011, terus saya baru diangkat 2021 ini, berarti kan udah 10 tahun yang lalu. Cuman mungkin kalau lulusan beberapa tahun yang lalu agak susahnya itu adalah nanti kalau pas administrasi itu mencari legalisir, terus legalisir ijazah ya, lalu nyari akreditasi universitas atau fakultasnya kayak gitu. Kalau masih baru-baru kan enak, gampang masih kenal dunia kampusnya gitu kan. Kalau saya 10 tahun mana udah nggak ada yang kenal kali sama saya gitu kan. Terus apa lagi, Vale? Sebelumnya Kak, ini Kak Astri udah masuk nih. Nah, udah gabung kita nih. ya, Kak Astri. Kak Astri. Halo. Boleh nih Kak, kenalan dulu Kak. Oh iya, maaf ya aku lagi masih di jalan. Ya, maaf aku masih di jalan ya, jadi agak sedikit riweh. Ya, sebenarnya kenalin ya. Nyetir kan ini? Enggak Pak, saya nggak pegang setir, teman saya yang pegang. Oke, terus nggak apa-apa, lepas ini. Kalau mau pakai masker aja, jangan dilepas. Suaranya kedengaran kok. Oke Pak. Ya Pak, sebenarnya teman-teman makasih ya udah mau ikut acara SNSD hari ini. Kenalin, kalau sama saya Novidia Paramastri, tapi lebih enaknya bisa panggil saya Astri. Nah, untuk CPNS ini, alhamdulillah sudah lulus sama seperti Mbak Noni ya. Kalau saya penempatannya di Kementerian Hukum dan HAM, formasi pembimbing kemasyarakatan pertama, seperti itu. Terus perkenalannya apa lagi nih, Val? Itu apa tugasnya? Kalau tugasnya ini Pak, jadi untuk pembimbing kemasyarakatan sendiri, nanti itu terjun ke lapangan untuk memeriksa atau penelitian kemasyarakatan terkait narapidana yang akan mendekati masa pelepasan, seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau asimilasi. Ya nanti dicek apakah penjaminnya memang terpercaya, bisa benar-benar menjamin, kemudian lingkungan tempat tinggalnya apakah siap menerima mereka kembali ke integrasi ke masyarakat, seperti itu Pak. Memang psikologi boleh melamar ya? Psikologi boleh, karena kan nanti basicnya tetap untuk pembimbingan ya Pak ya, jadi tahu tentang kondisi psikologisnya, terus kondisi sosialnya juga Pak, psikososialnya juga ikut berperan seperti itu Pak. Syaratnya apa? Psikologi dan apa untuk lowongan itu? Selain psikologi yang boleh melamar? Kalau untuk tahun ini cukup banyak Pak. Kalau dulu tahun 2017 pertama kali keluar itu cuma ada psikologi, hukum, sosiologi, 3 itu Pak yang utama. Tapi kalau sekarang ada ilmu komunikasi, ilmu politik, terus ekonomi dan manajemen juga ada Pak. Gitu. Mungkin karena memang selain ekonomi dan manajemen itu ada, biar ke depannya jadi setelah keluar mereka juga ada saran untuk pembimbingan bagaimana penghidupan atau menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri Pak setelah keluar, kan karena memang stigmanya masih negatif ya Pak ya terkait mantan narapidana dan lain sebagainya gitu Pak. Itu kamu harus belajar pasal-pasal hukum ya akhirnya ya? Oh tentu Pak, harus belajar juga Pak. Tadi Mbak Titut udah ngomong sih bahwa untuk setiap posisi beda tes ya. Kalau di Astri selain tes yang baku, TWK, TIU, TKP, kamu ada tes apa aja lagi? Ada tes kesehatan, suruh lari, ada atau Pak. Tes hukum dan apa segala?
Kalau untuk tesis sebenarnya sama Pak 3 kali. Jadi SKD itu termasuk yang tadi TWK di UTKP. Terus tahap kedua masuk ke seleksi kompetensi bidang atau SKB ya Pak ya. Dan di SKB ini nanti yang dipelajari itu lebih ke arah formasinya Pak. Jadi di formasi pembimbing masyarakatan itu nanti apa aja yang bakal dikuasai di lapangan. Jadi ya saya harus belajar hukum, belajar sosiologi, belajar komunikasi. Ya semua yang formasinya masuk itu Pak, jurusan-jurusannya itu dipelajari di situ Pak. Kamu sempat stres mempelajari pasal-pasal waktu itu, ternyata berguna nggak atau sia-sia belajar itu? Berguna Pak, kalau saya sekarang berguna Pak, alhamdulillahnya. Tapi cuma waktu ya memang ujian keluar? Pusing, keluar Pak, keluar. Jadi pasal-pasal hukum? Pasal-pasal, tapi jadi, mungkin saya belajarnya lebih ke dikerucutkan ya Pak ya. Jadi kan kalau pembimbing masyarakatan itu sebetulnya lebih banyak nanti untuk menguasai menangani klien-klien anak Pak. Itu. Jadi kan kalau sekarang kan diusahakan kalau ada klien anak ataupun narapidana yang masih di bawah umur, diusahakan ada proses yang namanya diversi Pak. Jadi tetap di bawah kekuatan hukum, tapi tidak melalui sidang ataupun pengadilan seperti itu loh Pak. Itu syaratnya cuma psikologi S1 ya, nggak harus S2 perkembangan anak atau remaja? Iya, psikologi umum aja Pak. Nggak ada keterangan untuk psikologi klinis, anak, dan lain-lain nggak ada. Ini asli sekarang berarti golongan 3A diterima? Iya, 3A Pak. Oke, lalu penempatan Solo itu kamu yang minta atau kamu nggak bisa milih? Kalau untuk tahun ini lebih mudah Pak ya. Karena tahun ini kan kita dikasih tahu ada 16 provinsi kanwil yang dibuka atau penerimaan posisi saya, pembimbing masyarakatan. Nah, itu kita diminta memilih untuk di rank atau di prioritas Pak. Dari 1 sampai 16 itu kita pilihnya yang mana aja gitu. Tapi untuk pemilihannya itu tetap berdasarkan dari peringkatnya Pak. Dari peringkat keseluruhan nasional, nanti dipilih kira-kira kalau saya pemilih Jawa Tengah, milih Solo, apakah nilai saya masuk di peringkat untuk masuk lokasi itu gitu Pak. Kalau misalkan waktu itu kamu milih Jawa Tengah Solo ya, bukan Jawa Tengah terus ditempatkan di Tegal atau Semarang atau Purworejo gitu. Kalau itu enggak Pak, kalau kita cuma bisa milih lokasi Jawa Tengahnya aja, kanwilnya Pak. Oh, jadi bisa dimanapun di Jawa Tengah akhirnya? Iya, bisa. Tapi untuk kebetulan di Jawa Tengah kemarin cuma ada 2 lokasi Pak. Jadi lokasi Solo sama Nusa Kambangan. Jadi dari 30 yang diterima di Jawa Tengah, 15 di Solo, 15 di Nusa Kambangan Pak. Gitu. Oke. Good. Thank you Astri. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf ya Pak, telat masuk. Ya, thank you. Ya. Untuk itu apa yang terjadi ini? Kamu pulang pergi kos atau gimana? 2 jam lumayan jauh ya? Itu tadi saya bilang saya LDR sama keluarga saya Pak. Jadi saya jadi kos ini. Ya, menjadi bujangan menjadi perawan lagi saya. Waduh. Terus pulangnya setiap apa? Sabtu Minggu baru pulang? Jumat. Jadi Jumat itu jam kerja saya kan cuma sampai jam 1. Oh. Jadi bisa ini 16 bulan udah nggak menyusui? Ya dengan terpaksa sudah saya sapi pakai susu formula. Padahal tadinya masih menyusui ya? Ya. Tapi saya waktu kamu tinggal masih umur berapa? Ini udah berapa lama masih di Bali, di Denpasar? 2 bulan saya, Pak. Oh gitu. 2 bulan itu pas saya tinggal anak saya udah umur 14 atau 15 bulan gitu. Jadi dibawa juga nggak mungkin ya, karena terus sehari ditinggal ya? Ya. Jadi saya bersyukurnya karena pandemi ini saya masih bisa bersama dia selama 1 tahun. Kalau nggak ada pandemi, itu mungkin di usianya yang masih 3 bulan udah 5 bulan sudah saya tinggal gitu loh. Nah, masih ada harus yang kita syukuri di balik itu semua gitu kan. Terus omongan bahwa PNS jam 2 siang udah nggak ngapa-ngapain itu bener nggak sih? Udah enggak Pak, udah enggak. Sekarang jadi lebih gimana ketat. Sekarang? Ini lembur-lembur juga. Tetap sesuai jam kerja sih Pak. Masuk jam 8 pulang jam 5. Iya, ya kalau di saya setengah 8 sampai jam 4, dari Jumat sampai setengah 5 gitu sih Pak. Kalau Jumat lebih ini apa? Cepat.
Malah lebih lama ya, 4:30 ya jam. Lama, karena kepotong Jumatan itu Pak lebih lama. Oke. Tapi kalau Titut malah Jumat cuma setengah hari. Ya. Tapi Senin sampai Kamis sampai jam 5. Oh, enggak. Jadi kalau di Pemprov Bali itu Senin sampai Kamis itu jam 7:30 sampai jam 3:30. Itu kalau di Pemprov Bali itu sudah ada absen wajah. Jadi ya kita harus pakai absen wajah di di titik lokasi. Ya. Jadi nggak bisa minjem jempol orang lain ya. Oh, berarti enak aku ya Mbak. Aku absen dari handphone. Ya, bener, absen dari handphone, absen wajah. Tapi wajah. Oh, wajah. Tapi yang aku cuma klik doang. Kalau yang ditentuin di sini adalah titik lokasinya. Jadi mau nggak mau saya harus tetap absen di rumah sakit. Nggak bisa di rumah. Gitu. Nggak bisa geser-geser ya, Mbak? Di masa orientasi awal itu kita masuk instansi itu kita kan nggak ngerti apa-apa. Kita orientasi, kalau saya di rumah sakit itu memang penempatan saya itu adalah nanti di poli rawat jalan, itu poli psikologi ya. Tapi pas selama orientasi dari Januari sampai awal Maret kemarin itu saya orientasi disuruh masuk ke ruangan-ruangan yang ada di psikologi di rumah sakit. Jadi misalnya saya harus masuk ke IGD. Saya harus pelajari IGD itu seperti apa proses SPO-nya. Lalu di instalasi hemodialisa, cuci darah gitu. Terus di instansi intensive care unit, termasuk instalasi yang COVID gitu, saya juga harus tahu pakai APD kayak gimana, terus yang benar kayak gimana, itu saya harus tahu benar gitu loh semua. Pokoknya saya harus masuk ke instalasi kerjasama juga, saya harus tahu ini rumah sakit ini kerjasamanya dengan asuransi mana aja, terus cara klaim BPJS kayak gimana, saya harus benar-benar tahu itu. Jadi ya kita cuma pelajari SPO aja sih sebenarnya, dan hal-hal baru, selebihnya sih gabut gitu pas orientasi kemarin. Tapi kalau udah penempatan, itu kan otomatis kita udah di bidang kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan, terima pasien atau enggak, kalau enggak kita lakukan edukasi, bikin materi edukasi untuk di pasien atau untuk di staf-staf rumah sakit yang kalau di rumah sakit kan lagi COVID tuh, banyak yang cemas, banyak yang stres, gimana kita bikin audio relaksasi untuk mereka kayak gitu. Jadi benar. Kalau psikolog klinis menerima apa? Di sana menerima pasien seperti apa? Keluhan apa? Sebenarnya kalau psikolog klinis ini di keluhan apapun, Pak. Jadi ada yang umumnya itu untuk SIM kan sekarang harus pakai surat psikologi. Nah, itu bisa ke psikologi sini, atau yang mau masuk ke misalnya kedokteran spesialis itu kan perlu tes IQ lagi. Nah biasanya dari kampus itu menetapkan rumah sakit ini yang udah ada psikolog klinis sama psikiaternya, jadi kita tes IQ juga di situ. Lalu untuk konseling yang cemas, depresi atau rujukan dari psikiater itu kita terima. Atau kalau dirawat inap yang COVID ini yang isolasi, yang pasien-pasien isolasi itu bosen ya, kita harus siap dipanggil juga untuk nemenin mereka lah, curhat mereka gitu. Kayak gitu sih Pak. Harus klinis ya, pendidikan dan perkembangan nggak bisa ngelamar di posisimu. Nah, kalau di rumah sakit emang harus klinis Pak, karena kan kita harus mengurus, istilahnya kalau di rumah sakit itu sekarang harus ada STR Pak, surat tanda registrasi. Itu hanya dikeluarkan oleh Dinkes, Dinas Kesehatan. Jadi harus benar-benar yang dari klinis banget gitu loh. Karena akan nangani kasus klinis di samping ngetes yang bukan klinis tadi ya. Gitu. Kalau dari saya. Ini anak-anak ini banyak yang masih bingung. Kepengennya klinis tapi mereka nggak yakin klinis itu kayak apa gitu. Nggak bisa membedakan PIO itu apa, klinis itu apa, pendidikan itu apa gitu. Kalau psikolog Pak Eko izin bertanya, kalau psikolog industri dan organisasi kalau masuk PNS cocoknya sebagai apa ya Pak? Nah, kalau psikolog itu biasanya PIO itu ada dibukaannya di kementerian banyaknya. Ya. Kalau nggak kementerian mereka di BKD atau BKN-nya. Jadi mereka untuk bagian organisasional personalianya sih. Lebih ke organisasi OD-nya Pak. Organisasi pengembangan organisasinya.
Nah, memang kalau untuk PNS itu untuk PIO, bukaan PIO itu masih sangat jarang sih kalau di Pemprov Bali sih sangat jarang saya lihat selama beberapa tahun ini. Tapi kalau di pusat kementerian atau apa mungkin ada ya Asia. Saya nggak tahu banyak sih. Ada sih, tapi biasanya lebih ke mencantumkannya psikologi umum, Mbak. Jadi maksudnya nggak ada embel-embel PIO, nggak ada embel-embel apa sih? Jadi nggak harus S2 atau S2 apapun boleh melamar? Enggak sih, Pak. Biasanya itu pada pilihnya tuh pakainya ijazah S1, Pak. Karena nanti kalau udah misalkan udah PNS, itu untuk naik ke jenjang S2 itu nanti ada poinnya, Pak, buat nambah angka kredit seperti itu, Pak. Penyamaan ijazah namanya itu, ya, Pak. Lebih enak ngelamar sudah S2 langsung 3B atau ngelamar S1 dulu terus kamu S2 dan otomatis naik lagi? Kalau yang dibutuhkan S1 sih lebih baik sebelum S2 ya, Pak ya. Supaya karena nanti rugi ya? Iya, rugi. S2-nya nanti nggak kepakai. Karena adik saya juga seperti itu, Pak. Dia lagi proses S2, suruh disarankan sama saudara saya supaya diambil cuti dulu, Pak. Jadi nanti ketika sudah sudah PNS, sudah prajabatan setelah 1 tahun CPNS, itu baru mulai untuk diselesaikan tesisnya gitu, Pak. Karena langsung dapat poin. Iya, betul. Udah akan naik. Betul. Jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang, pelajari benar formasi di kementerian ini apa di instansi ini atau di pemerintahan ini gitu loh. Jadi rajin-rajin. Butuhnya apa ya? Ya butuhnya apa? Kalau memang nggak ada bukan S2 psikolog industri organisasi ya terpaksa kan S1 psikologi gitu loh. Tapi nanti kalau udah terlanjur udah punya gelar S2-nya ya kalau bahasa Balinya tuh panggoin ya, seadanya lah gitu, kita terima dulu gaji S1 gitu loh, golongan S1, 3A itu tadi. Nanti kalau udah jadi PNS, itu baru ada penyamaan ijazah itu tadi, poin-poin yang kayak gitu tadi, kita baru bisa urus setelah jadi PNS itu biasanya, Pak. Kalau kalau pendidikan ada lowongan kemana kalau PNS, psikologi pendidikan? Pendidikan, mungkin biasanya kalau pendidikan lebih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Ada psikologi, mungkin lebih cocok masuk di sekitar itu atau pembuatan kurikulum kayak gitu ya kali ya? Ya Pak, betul. Lebih ke Kementerian Pendidikan juga kalau di pusatnya mungkin ya Asia. Ya, Kementerian Pendidikan sih Pak. Itu 2 kali dulu melamar apa dan apa? Dosen, yang gagal Pak. dulu? Dosen. Dosen itu harus terserah. Itu S2 apapun terserah dosen. Apapun itu. Oke, lalu satu lagi? Satu lagi itu psikolog klinis di rumah sakit jiwa Bangli. Oh. Nah pas sebetulnya kalau rumah sakit jiwa sama rumah sakit umum daerah bedanya apa kira-kira kerjaannya? Kalau pasiennya Pak yang ditanganin. Kalau jiwa itu udah khusus dia udah ada gangguan jiwa. Kalau di umum itu masih istilahnya gangguan emosi atau gangguan jiwanya masih yang ringan-ringan lah kayak stres, pekerjaan itu masih masuk ke rumah sakit umum gitu. Kok bisa tertarik ke gangguan jiwa waktu itu? Memang udah kepengen nangani hanya orang gangguan jiwa. Kok sampai ngelamar ke sana waktu itu? Karena bukaannya cuma di RSJ Bangli Pak waktu itu. Berarti ini cara Tuhan untuk menghindarkan kamu dari orang-orang gangguan jiwa ya? Ya, supaya saya nggak diterima di situ karena ada yang lebih baik buat sehat, kamu. Pak. Karena Tuhan tahu saya kok selama 8 tahun kuliah psikologi sampai sekarang kok nggak lulus dari sakit jiwanya gitu. Tapi Astri ternyata juga menarik ya buat ngikuti orang-orang yang sudah keluar dari penjara untuk mereka balik ke masyarakat itu juga butuh perjuangan khusus ya dan konseling yang khusus ya ternyata apalagi kalau itu masih remaja ya. Ya, dan apa sih Pak ya, ini melatih juga Pak, bagaimana kita biar nggak subjektif kan ya Pak ya, bahwasanya kan memang kita menangani orang yang sempat bermasalah, jadi ya apapun kasusnya, seperti apapun orangnya kan sama-sama manusia dan kita harus memanusiakan manusia gitu loh Pak. Ada kesempatan untuk mereka menjadi baik sebetulnya ya? Ada Pak, ada, selalu ada Pak, cuma memang yang masih PR sekarang itu kalau kasus-kasus narkotika sih Pak. Karena kan pasti akan kembali lagi, relapse lagi. Lingkungan, betul Pak. Kan kalau setiap keluar kan pasti nanti teman-temannya itu akan selalu datang loh Pak. Yang
maksudnya pernah bergaul sama dia yang selalu bawa dia ke narkotika kayak gitu Kak, pasti kan akan datang lagi terus ngeracunin lagi, dan itu kan ya seperti usaha kita sia-sia gitu loh Pak. Ya, ini konselor rehabilitasi karir teman-teman. Jadi Ya, bagaimana untuk dia bisa balik berfungsi sebagai masyarakat yang normal dan secara ekonomi bisa mandiri. Nah, iya. itu memang betul-betul masalahnya adalah lingkungan. Begitu rumahnya nggak kondusif, lingkungan nggak kondusif, kemungkinan untuk kambuhan menjadi napi akan lebih besar ya. Dan itu Iya, yang Pak. sebetulnya berusaha dihindarkan sebetulnya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan tertarik, nanti kalian dari YouTube bisa belajar di akun Viracun sama seputar Pancasila tuh di akunnya Wal Absor ya. Oke, Astri nggak bisa nulis di chat ya, nggak kelihatan ya. Bisa Pak. Ya bentar Pak. Tito juga tadi punya akun apa aja, Tito IG-nya pasang di situ supaya ini anak-anak juga kayaknya nih banyak juga yang tertarik ya sebetulnya. Kalau SKD itu apa namanya? Biasanya cuma 3 tes itu kan yang penting kan, TWK, TIU sama TKP itu tadi. Tapi kalau SKB itu kalian harus lihat dia di bawah kementerian apa. Kalau saya kan RSUD kan dia di bawah Kementerian Kesehatan, di bawahnya lagi Dinas Kesehatan. Nah, baru di bawahnya lagi kan rumah sakit. Nah, kalian itu SKB-nya tuh harus belajar yaitu seluruh itu jabatan apa namanya, kira-kira materinya ya sekitaran kesehatan kayak gitu, melalui apa undang-undang kesehatan itu apa aja, hari cuci tangan sedunia, WHO dan sebagainya itu harus kalian pelajarin untuk kesehatan umumnya. Kalau si Astri kan dia di Kemenkumham ya, Astri ya? Iya Mbak. Nah, itu juga harus pelajari, makanya dari Kemenkumham itu apa aja gitu loh. Jadi itu kisi-kisi yang harus dipelajari udah diomongkan ya. Kalau itu sebetulnya menjelang berapa hari SKB baru keluar Pak kisi-kisinya. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah ada grup Telegram ya Pak ya. Jadi kalau memang punya, coba search deh formasi yang formasi yang kalian daftarin pas CPNS. Misalnya kayak saya cari PK Pembimbing Masyarakatan formasinya. Nah, itu nanti ada grup-grupnya Pak. Biasanya mereka yang daftar berbagi soal-soal di situ. Terus saling ada tryout gitu Pak. Jadi ya sama-sama belajar di situ biar nanti terbiasa lah istilahnya kayak belajar soal-soalnya pas CAT nantinya ke depan SKB gitu Pak. Jadi kalau untuk mengetahui bahwa itu seberapa ketat persaingan itu dari mana angka-angka itu tahu? Angka-angkanya ya Pak. Itu biasanya nanti dari kementeriannya atau dari instansinya Pak, itu akan ngeluarin siapa aja yang lulus administrasi, lolos pemberkasan administrasinya Pak. Nah nanti dari situ kan pasti ada nama-namanya Pak. Jadi kalau saya dulu dari sekitar 20 berapa ribu gitu Pak, nanti diambilnya pas lolos SKD cuma sekitar 780. Karena formasi yang dibutuhin nantinya adalah 262 Pak. Gitu. 1:3 ya. Kurang ya, lebih yang dibutuhkan untuk lolos ya. Sama kayak Mbak 20.000 ke cuma 700 itu ya 1% aja nggak ada loh itu. Iya, makanya kita harus itu tadi pelajari dari kementerian ini, dari instansi ini dia butuhnya berapa orang, terus nanti kan setelah lolos administrasi kan mereka ada pengumuman tuh berapa orang yang lolos administrasi gitu. Berarti kita harus ngalahin berapa ratus orang nih atau berapa ribu orang nih, berarti kita harus punya target minimal, kita harus punya angka SKD itu berapa gitu loh, biar kita masuk ke perankingan. Jadi dari situ kita bisa nyimpulkan bahwa hanya 10% yang terbaik nilainya yang paling diambil. Itu pun kalau kayak tadi 20.000 menjadi 700 itu berapa persen, cuma 0,3%. 0,3 bayangin cuma. Jadi memang harus kita pelajari itu sekali. Karena yang diambil untuk dari SKD ke SKB itu 3 kali formasi ya, As ya? Iya, betul. Jadi kalau butuhnya 200 berarti 3 kali 200. 600 yang lulus. Yang masuk ke SKB gitu. Nah, dari yang kita SKB itu kita harus tahu lagi berapa persen
perbandingannya antara nilai SKB sama SKD. Jadi kita harus menang di SKB-nya. Kalau SKB itu 60% perhitungannya Pak daripada SKD-nya. Jadi gitu ya, memang Tuhan udah memilih kalian. Jadi bukan masalah kamu mengabdi negara apa enggak, masalahnya kalau kamu sudah dipilih oleh Tuhan untuk itu ya wes, tanggung jawabmu bukan cuma negara ya, tanggung jawabmu sebetulnya juga kenapa Tuhan memberikan kepercayaan itu pada kalian gitu. Ya. Iya Pak, berat. Ya, kok apa Titut nggak pakai masker? Memang di sana rumah sakit lebih longgar atau gimana? Saya malah pakai double karena hari ini lebih bahaya vaksin. Kan di rumah sakit ya. Lebih riskan. Karena hari ini jadwalnya vaksin. Pak. Tapi ini pas di ruanganmu, terus kamu boleh lepas masker kalau di ruangan? Karena kan nggak ada orang lain, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang lain, itu pokoknya kalau ada orang lain kita harus tutup masker dan sebagainya. Pokoknya harus jaga jarak gitu. Ya. Gitu. Apalagi di rumah sakit, kan ini memang terus lebih harus ini. Bener, udah divaksin. Kalian dapat vaksin? Udah. Kalau yang kesehatan udah otomatis duluan ya. Astri udah dapat vaksin belum? Belum Pak, tapi udah terdaftar Pak. Itu gimana sih itu memang disarankan vaksin, banyak orang yang takut itu gimana? Memang disarankan atau enggak sih? Banyak ya gini, kayak kita masih bayi nih, waktu bayi kan banyak vaksin tuh. Vaksin memang tidak membuat kita terhindar dari sakit itu, tapi paling enggak kita meminimalkan resikonya. Jadi kayak kemarin nih ada teman saya udah vaksin lengkap nih 2 gitu. Dia terus tiba-tiba kita bukan vaksin untuk umum kan, banyak kan lansia gitu, tiba-tiba sakit dia, panas gitu. Terus dicek ternyata positif. Banyak loh, kan udah vaksin kok ini kok masih positif. Itu bukan berarti, makanya vaksin itu bukan berarti kita nggak mungkin terkena, tapi kita meminimalkan resiko. Jadi gejala yang dia alami itu tidak seberat yang belum vaksin kayak gitu loh. Karena sekarang ini fenomenanya di rumah sakit COVID itu gejala yang muncul itu dari sedang ke berat gitu. Jadi kalau kita sudah kena vaksin, paling tidak kita cuma sampai nggak ada gejala, atau malah kita gejalanya cuma ringan kayak gitu loh. Jadi karena tubuhnya udah siap dengan pertahanan. Tubuh kita udah ada antibodinya, jadi kita sudah bisa ngelawan lah. Jadi gejalanya ya lebih minimal resikonya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kalau orang-orang yang nggak mau vaksin itu ya udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau nanti lu kena sakit, gejalanya ya jangan harap akan ringan gitu loh. Pasti akan lebih parah daripada yang sudah vaksin kayak gitu. Ya. Oh ini tadi nyangkut itu ya kepribadian ya. Itu ini ya. Kalau kita ngerjakan tes kepribadian, harusnya kan kita jujur, selalu diomongkan gitu kan, sesuai dirimu sendiri. Nah, kalau sekarang Titut malah mengusulkan, kamu tahu idealnya apa, kamu harus menjawab yang ideal, bukan dirimu sendiri, benar nggak? Ya, benar ya, Pak. Nggak bisa beda, Pak. Ya, kita harus faking good banget, Pak. Ya, kalau di psikologi kan, kalau di psikologi, tes kepribadian itu kan memang untuk melihat diri kita yang sebenarnya gitu kan. Itu kalau untuk psikologi klinis. Tapi kalau untuk tes CPNS, itu tes karakteristik pribadi itu, kita harus menampilkan idealnya sebagai CPNS. ASN itu seperti apa gitu loh. Jadi meskipun bertolak belakang dengan kepribadian kita, ya kita harus jawab yang formalitas, norma sebagai ASN itu seperti apa kayak gitu loh. Pokoknya harus mendapatkan nilai 5 ya. Iya. Berarti kita harus tahu konstruksi tes ini favorable atau unfavorable kira-kira yang diinginkan apa saya waktu tes pertama dan kedua karena saya belum tahu itu. Jadi saya benar-benar menjawab sesuai dengan diri saya. Iya. Ya, ini benar kan Asya? Kita menjawab sesuai dengan diri kita kan. Tapi menjebak banget itu TKP. Tapi ternyata yang diminta karakteristik pribadi ketika kita sudah menjadi PNS itu seperti apa gitu. Ya. Itu ini good to know ini. Jadi kalau teman-teman nanti tes bukan menjawab diriku apa adanya, tapi idealnya kamu harusnya seperti apa. Tapi hati-hati juga kadang kalau kita terlalu faking good ya, terlalu kayak malaikat buat misalnya ada orang butuh bantuan misalkan. Soalnya saat akan berangkat bekerja kamu melihat ada kecelakaan, apa yang akan kamu lakukan? Ada pilihannya
menolong sampai semuanya selesai seperti itu. Tapi ada juga menolong seperlunya dan kemudian segera ke kantor. Nah, kebanyakan tuh milihnya menolong sampai selesai, Pak, karena pengen benar-benar menampilkan, oh, aku tuh baik banget gitu loh. Tapi padahal itu malah justru nilainya mengorbankan kecil. pekerjaan. Nah, iya, karena salah satunya korbankan pekerjaan. Kita tetap harus baik, tapi di kantor juga kita istilahnya kita harus terlihat lebih harus baik. bertanggung Disiplin, jawab. ya, harus disiplin. Karena kan kita juga ada tanggung jawab sama kantor. Ya. Jadi atau yang menyelesaikan sepenuhnya harusnya ada orang lain yang berwenang ya, juga, bukan betul. kamu yang harus bisa mendelegasikannya. Iya, Pak. Jadi tetap harus ya membantu, tapi juga harus segera ke kantor karena kalian punya tanggung jawab lain di tempat lain gitu intinya. Betul. Itu kalau sampai kamu bolos ketahuan pakai seragam di mall, kamu akan nggak naik pangkat, akan ditunda kenaikan pangkatnya. Jadi kalau TKP itu bayangin aja kalian udah jadi PNS itu kayak apa gitu loh. Ya. Kalian tuh udah ke negara gitu, ke instansi kalian. Oke, ini gaji yang paling besar provinsi mana? Jadi kalau aku pengen jadi PNS, aku lebih baik provinsi mana supaya gajiku paling gede? Kalau gaji pokok sih kayaknya tergantung UMR deh, Pak. Ya, gaji pokok sama ya, 3B kurang lebih sama. Kalau gaji pokok semuanya sama. Rata-rata. Tapi kalau ini gaji tunjangan daerah, aku harus daerah mana? Ini kan belum nikah semua ya. Kita berhak milih daerah yang kemungkinan gajinya paling besar dong. Belum. Tapi kalau di kementerian enak, Pak, bergrade-grade. Grade 6 aja. Grade 6 udah 3.600.000. Jadi paling enak itu ambil di kementerian, Pak. Pusat ya. Di pusat. Tapi ya, untuk masuk juga nggak gampang. Nah, iya. Karena saingannya kan seluruh Indonesia. Nggak, maksudku gini, kalau aku pengen jadi psikolog klinis, kerja di rumah sakit umum daerah. Nah, kan aku milih dong provinsi yang kira-kira paling gede, sama-sama kerjanya rumah sakit umum daerah psikolog klinis gitu kan. Itu tergantung gubernurnya masing-masing sih, Pak. Ya. Jadi, oh gitu? Bisa naik turun ya? Ya, jadi kalau misalnya saya contohin suami saya ya, guru SLB. Guru SLB kan dia dulu dari 2010 pengangkatan itu benar-benar di bawah pemerintahan provinsi. Jadi kalau guru SMA, SMK, SD, SMP itu di bawah pemerintahan kabupaten. Nah, jadi kalau dulu pas dia mulai itu Pemprov Bali kasih tunjangan itu gede gitu. Tapi sejak ganti gubernur, ya ganti peraturan lagi, SMK ditarik jadi di bawah Pemprov. Jadi berkuranglah TPP-nya gitu. Sekarang yang terbesar itu di Jawa Tengah, Semarang kalau nggak salah, untuk TPP guru gitu. Jadi tergantung gubernurnya, Ginanjar. Nah, kalau gitu ya. Psikolog saya nggak tahu di mana ya, saya belum tahu yang lainnya. Kalau di Pemprov sih lumayan, kalau untuk golongan psikolog muda kayak saya gitu. Tapi thank you Kak Titu, Kak Astri. Jangan bosan-bosan untuk mendampingi adik-adik di sini ya. Ini batch baru ini. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.